Tulisan Jesus Chef. Kalau kalian jalan-jalan di Los Santos dan ngelihat tembok-tembok yang ada grafiti, kalian bakal nemu lukisan dengan tulisan Jesus Chef yang digambar lengkap dengan gambar hati, Bunda Maria, sama malaikat kecil. Ini tuh sebenarnya referensi diambil dari GTA 2. Kalau kalian dulu pas bocil pernah main GTA 2, di game itu kan cara satu-satunya buat nge-save permainan adalah dengan datang ke gereja yang bertuliskan sama persis kayak ini, yaitu Jesus Chef. Nah, Rockstar sengaja masukin ini buat ngasih penghormatan ke game mereka yang lama. Lokasi graffiti ini ada di beberapa tembok di Los Santos. Jadi kalau kalian teliti pas explore, kalian pasti bakal nemu lukisan ini. Patung tiki berwarna hijau. Di seberang jembatan Grove Street, tepatnya di utara, ada gedung oranye yang namanya Waka Theater Symposium. Kalau kalian perhatiin dengan teliti, di bagian depan gedung ada patung tiki gede berwarna hijau yang jadi ciri khas logo bangunan itu. Nah, patung ini tuh sebenarnya sama persis dengan salah satu dari 100 paket tersembunyi yang bisa dicari Tommy Vercetti di GTA Vice City. Paket tersembunyi di Vice City itu berbentuk icon bulat dengan patung tiki hijau berkilau yang kalau dikumpulin, kamu bakal dikasih reward berupa senjata dan uang. Inilah cara Rockstar nyambungin dunia GTA San Andreas sama Vice City. Pemain yang main Vice City dulu pasti langsung ngenalin patung ini dan ngerasa dihargai sama Rockstar. Graffiti hantu. Ini yang agak mistis dari yang lain. Kalau kalian datang ke kuburan Los Santos, tepatnya di daerah Vinewood antara jam 8 malam sampai 6 pagi, di salah satu bagian tembok, tiba-tiba bakal muncul grafiti yang bertuliskan Families for Life. Yang anehnya, grafiti ini cuma muncul pas malam aja. Kalau di siang hari, temboknya bersih nggak ada apa-apa. Makanya banyak pemain yang nyebut ini grafiti hantu. Entah ini semacam bug atau sengaja dibuat sama Rockstar buat nambahin unsur mistis di dalam game. North Star Rock. Di peta kertas yang dikasih pas beli game GTA San Andreas dulu, ada area perbukitan di utara Los Santos yang namanya North Star Rock. Ini sebenarnya permainan kata dari Rockstar North selaku pembuat game yang diubah menjadi North Star Rock. Pas kalian beneran datang ke lokasi di dalam game, namanya bakal beda, yaitu North Rock. Lokasi ini sendiri adalah area perbukitan berbatu yang cukup indah pemandangannya. Papan iklan True Crime. Di beberapa tempat di Los Santos, terutama di bagian barat kota, ada papan iklan gede yang ngiklanin game namanya True Crime Street Cleaner. Ini sindiran halus tapi tajam dari Rockstar ke game pesaing mereka yaitu True Crime Street of LA yang dirilis pada tahun 2003, setahun sebelum GTA San Andreas dirilis. Game itu mau nyoba saingan sama GTA di jenis tema game yang sama yang ada unsur gengnya. Rockstar yang percaya diri dengan GTA San Andreas-nya, mereka langsung bikin parodi dari nama game itu. Cuma ganti satu huruf dari crime jadi grime, yang artinya kotoran atau daki. Papan iklan ini tersebar di beberapa lokasi, jadi pemain bakalan ngelihat berkali-kali papan iklan ini. Papan iklan Candy Soup. Ada papan iklan besar yang ngiklanin film judulnya Vinewood Call Girl. Film ini tuh diperanin langsung oleh aktor bintang bernama Candy Suk. Buat yang udah main GTA Vice City, pasti kenal siapa Candy Suk ini. Dia ini karakter bintang film dewasa yang muncul di Vice City. Bahkan Tommy Vercetti sempet ketemu dia di salah satu misi yang melibatkan studio film. Meskipun dia nggak muncul secara langsung di San Andreas, tapi keberadaan papan iklan ini nunjukin kalau dia masih eksis di tahun 1992. Papan iklan ini nunjukin sisi konten dewasa dari GTA. Rockstar ini gak pernah takut untuk masukin konten dewasa ke game mereka. Dan karakter kayak Candy Suk ini jadi salah satu contohnya. Patung cabul di atrium. Di dalam atrium gedung yang kita lewati waktu misi Just Business bareng Big Smoke, ada patung yang sangat vulgar dan aneh. Patung di tengah kayak lagi melakukan aktivitas sehari-hari kalian. Bisa dibilang patung ini digambarin kayak lagi cokil atau lagi kencing sambil berdiri. Terus yang anehnya, 4 patung di sekelilingnya malah nutup mata mereka seolah-olah lagi malu atau nggak mau ngelihat. Misi Just Business sendiri adalah misi yang sangat seru kan? Di situ kalian harus kabur sambil nembakin musuh dari belakang motor yang digendarain Big Smoke. Dengan aksi yang segitunya, nggak banyak pemain yang sempet ngelihat detail interior gedung ini.
Itulah Rockstar selalu masukin Easter egg di tempat-tempat orang yang nggak ngeh buat ngelihat. Jembatan yang bisa rusak. Jembatan yang di atas rumah geng Grove Street yang mungkin udah kalian lewati ratusan kali selama main, punya bagian tengah yang ternyata bisa dirusakin di awal permainan. Kalian bisa nabrak keras-keras pakai mobil gede atau ledakin pakai granat atau roket, nanti bagian tengahnya bakal hancur dan jatuh. Yang menarik, bagian jembatan ini sebenarnya dipakai di misi terakhir pas adegan dramatis sama Tempeni. Kekerasan polisi. Di parkiran kantor polisi pusat kota Los Santos, kalau kalian masuk lewat pintu belakang gedung utama, kalian bakal nemu pemandangan yang sama kayak di suatu negara. Ada 2 polisi yang lagi mukulin warga sipil sampai tak berdaya di pojokan parkiran. Negara itu yang dimaksud adalah Amerika. Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Contohnya berprasangka buruk ke Polandia. Fun fact, referensi ini diambil dari kasus Rudnecking yang terjadi di Los Angeles tahun 1991. Rudnecking ini adalah warga kulit ireng yang dipukuli brutal oleh 4 polisi Los Angeles. Dan kejadian itu terekam oleh video. Meskipun bukti video sudah jelas, ke-4 polisi itu dinyatakan tidak bersalah. Keputusan ini memicu kerusuhan Los Angeles tahun 1992. Kerusuhan massal yang jadi salah satu yang terburuk dalam sejarah Amerika. Rockstar dengan berani ngangkat isu sensitif kayak gini dan masukin ke dalam game mereka. Oke, sebelum itu, tepuk tangan dulu buat Rockstar. Ini tuh bukan Easter egg buat senang-senang, tapi juga bentuk kritikan sosial terhadap polisi yang brutal dan sistem peradilan yang tidak adil. GTA San Andreas kan settingnya tahun 1992, pas banget sama tahun kerusuhan Los Angeles. Bahkan di dalam game, ada misi namanya Riot. Misi yang di akhir cerita, yang terinspirasi langsung dari kerusuhan itu. Di misi itu, seluruh Los Santos kacau, orang-orang rusuh di jalanan, semuanya karena satu, yaitu korupsi polisi. Makam Spike. Di kuburan Vinewood lagi, ada satu makam yang kondisinya beda dari yang lain. Makam ini terbuka dan kalau kalian masuk ke dalam, bakal nemu peti mati yang sudah terbuka. Terus di sana juga ada kotak-kotak pizza bekas, kursi yang sudah lusuh, sama televisi tua. Setelan ini persis banget sama tempat tinggal Spike di serial TV berjudul Buffy the Vampire Slayer yang populer banget di era 90-an sampai awal 2000-an. Spike ini adalah karakter vampir yang awalnya musuh tapi lama-lama jadi kesayangan penggemar. Dia tinggal di makam karena dia kan vampir, tapi gaya hidupnya modern banget. Dia ini sering nonton televisi sambil makan pizza di makamnya. Karakternya pemberontak, keren, dan punya selera humor yang gelap sama kayak Coki Pardede.